Ekspresi empati dan menangis untuk Prabowo, organik atau framing? Lagi-lagi saya terpaksa membuat video ini. Sebelumnya saya membuat VT yang cukup viral tentang bagaimana reaksi masyarakat Indonesia, termasuk istri saya yang begitu sedih, bahkan beberapa kali harus meneteskan air mata, menangis ketika kembali melihat tayangan Pak Prabowo dalam debat Capres ketiga itu tanda kutip dibantai habis-habisan oleh kubu Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Dan kayaknya Pak Prabowo hanya bisa pasrah, ikhlas, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berkata apa-apa begitu. Dan ini mengundang reaksi spontanitas. Dan tentu ini menjadi kayak semacam jadi gerakan empati masyarakat Indonesia terhadap Pak Prabowo. Nah, saya membuat video ini karena ada narasi-narasi yang mungkin ini dihembuskan oleh pihak buzzer-buzzernya Ganjar Pranowo, mungkin kubunya Anies Baswedan, bahwa aksi masyarakat Indonesia dengan emotikon sedih, menangis, merasa iba, kasihan terhadap Pak Prabowo itu dianggap framing atau settingan atau ya agenda isu yang memang sudah direncanakan. Menurut saya tidak sama sekali. Ya termasuk apa yang saya lakukan. Saya boleh cek ya VT-VT saya, sebenarnya saya netral objektif. Ketika saya mengagumi sosok Anies, saya pun ya mengatakan apa adanya. Seperti apa sosok Anies yang luar biasa secara intelektualitas. Termasuk Pak Ganjar Pranowo yang punya skill komunikasi yang sangat baik. Begitu. Dan termasuk Pak Prabowo. Saya sudah mengungkapkan sebelumnya bahwa Pak Prabowo punya sisi kelemahan dalam hal berdebat, dalam hal kemampuan berkomunikasi, dalam hal merangkai kata-kata, sistematika pembicaraannya itu juga kurang tertata baik. Itu kelemahan di Pak Prabowo. Dan saya membahasnya di VT-VT saya. Saya berusaha objektif. Tetapi kemarin yang terjadi pasca debat Capres ketiga, kemudian di TikTok ramai sekali, terutama kaum ibu-ibu, bahkan dari remaja cewek itu yang membuat konten-konten video, cuplikan-cuplikan Pak Prabowo yang dinilai atau diberi skor oleh Anies Baswedan dengan angka 11 dari 100 dan Pak Ganjar menilai angka 5 dari 10. Dengan terus ditayangkan ekspresi Pak Prabowo yang hanya bisa pasrah begitu dan dikasih musik lagu dawai, itu benar-benar menyayat hati ya, terutama bagi kaum ibu-ibu. Dan itu menurut saya spontanitas. Jadi itu organik, sama sekali tidak di framing atau merupakan settingan. Ya saya membuktikan video-video yang begitu viral itu ya dibuat oleh akun-akun orang-orang biasa, masyarakat biasa dengan follower ya ada yang di bawah 1.000, ada yang sudah 5.000, ada yang puluhan ribu begitu. Jadi bukan buzzer-buzzer yang memang terstruktur begitu, tidak sama sekali. Jadi memang gerakan empati terhadap Pak Prabowo, emotikon sedih menangis, merasa iba dan kasihan terhadap Pak Prabowo setelah pasca debat ketiga itu adalah murni, organik, refleks atau spontanitas reaksi dari masyarakat Indonesia yang mungkin mereka terusik hati nuraninya, terusik perasaannya betapa Pak Prabowo disudutkan, diolok-olok, dilecehkan, direndahkan oleh berdua, Anies dan juga Ganjar Pranowo. Nah, ini menurut saya pelajaran buat para tim sukses bagaimana berkomunikasi dengan baik atau membuat strategi kampanye yang efektif di masyarakat. Harus tahu bagaimana tipe-tipe pemilih di Indonesia begitu. Dan ini yang kita lihat memang benar-benar masif ya, reaksi spontan ini. Dan ini yang menurut saya merupakan sentimen positif bagi Pak Prabowo dan sentimen negatif terutama kepada Pak Anies Baswedan dan ke Pak Ganjar. Jadi itulah uniknya masyarakat di Indonesia. Mereka menentukan pilihan bukan hanya pada satu aspek saja. Jadi menurut saya pintar dan cerdas saja itu tidak cukup jika tak diimbangi dengan sikap dan adab yang baik. Ya memang
di antara tiga calon ini, dari sisi kemampuan berkomunikasi secara intelektualitas, ya Pak Prabowo paling rendah begitu. Sehingga masyarakat mungkin akan menilai ketika Pak Anies dominan itu wajar, Pak Ganjar dominan dalam berdebat itu wajar. Artinya kita harus melihat keunikan pemilih di Indonesia. Mereka punya tipe masing-masing. Tidak semuanya rasional, logis, dan kritis. Artinya pemilih tipe seperti ini melihat dari program-programnya, melihat dari visi misinya gitu. Nah, selain pemilih rasional, ada pemilih yang sifatnya emosional, yang lebih menggunakan pada rasa, pada hati, begitu, dengan melihat figur atau sosok dari calon pemimpinnya, termasuk melihat tiga calon ini. Dan kebetulan Pak Prabowo ketika debat itu di posisi yang benar-benar dikuliti, dikerdilkan, dihabisi, dijatuhkan, diremehkan, diolok-olok, diejek. Nah, publik atau netizen tepatnya itu kayak nggak terima, terusik perasaan hatinya, dan akhirnya keluarlah emosionalnya, bentuk kesedihan, bentuk kekecewaan, kemudian menangis, sedih, dan bahkan tidak sedikit mereka yang semakin memendam kebencian yang luar biasa terhadap sosok Anies Baswedan. Jadi saya lihat beberapa video sedemikian geram ya kepada Pak Anies Baswedan, seolah-olah kayak nggak terima Pak Prabowo diperlakukan seperti itu. Dan ini saya melihat tidak hanya dari memang pendukung fanatik Pak Prabowo sebelumnya ya. Artinya banyak sekali masyarakat yang sebelumnya belum menentukan pilihannya, masih netral, tiba-tiba langsung menjatuhkan pilihannya terhadap Pak Prabowo karena merasa Pak Prabowo terzolimi oleh Pak Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Nah, jadi siapakah yang mengambil untung pasca debat capres ketiga, mendapatkan limpahan elektoral, mendapatkan limpahan sentimen positif yang luar biasa? Ya Pak Prabowo. Jadi dalam berkomunikasi itu yang disentuh bukan hanya pikirannya, otaknya, kecerdasannya, tapi justru yang lebih penting, sentuhlah perasaannya, hatinya. Bagaimana masyarakat itu merasa simpati, empati kepada calon pemimpinnya. Itu yang harus juga diperhatikan. Bukan hanya pendekatan kecerdasan yang luar biasa, kemampuan retorika, kemampuan berdebat, berkomunikasi. Tidak semata-mata itu. Netizen, masyarakat Indonesia, para pemilih Indonesia itu juga melihat dari sisi-sisi yang lain. Bagaimana calon pemimpinnya itu bisa mengolah rasa, mengolah hati, yang itu mengundang rasa empati, rasa simpati, dan akhirnya mau memilih calon pemimpinnya menjadi Presiden Indonesia 2024.